Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian rasanya ngeliatin dua orang botak sehari 2 kali? Yang tadi itu Dragon Ball bintang 1. Saya bintangnya panjang loh, ada pitanya. Perkenalkan, nama saya Wahid. Tepuk tangan dulu buat RRI Pro 3. Saya adalah generasi milenial yang tumbuh dengan dengerin radio. Tapi mohon maaf banget, saya gak pernah dengerin RRI. Satu-satunya kenangan saya sama RRI, pas umur 6 tahun saya hilang pas pagelaran wayang. Sumpah demi Allah, saya hilang, Bu. Saya lupa siapa dalangnya, cuma yang pasti bukan dalang 98. Biar viral aja ini mah. Ya, saya tinggal di Sunter, Jakarta Utara, buat yang belum tahu. Di Sunter tuh saya suka sebel sama ibu-ibu di daerah saya. Soalnya ibu-ibu di daerah saya kalau senam seneng banget nutup jalan. Ibu nutup jalan kan kalau senam. Masalahnya yang ditutup jalan umum. Saya mau lalu lalang susah. Saya mau lewat jalan tikus takut dikejar kucing. Mau lewat jalan Tuhan belum siap mati. Mau lewat jalan ninja. Di depan ada Naruto, Bu, saya putar balik. Iya. Dan saya tuh baru sadar ternyata ya, Jakarta masalah utama itu bukan macet, bukan apa-apa. Masalah Jakarta yang utama adalah padat penduduk. Setuju? Di daerah saya, saking padatnya banyak kontrakan, saya masuk gang, berasa masuk basement. Kanan motor, kiri motor, depan rola, motor rola. Iya. Makanya saya ngeliat itu tuh kayak ngeliat, saya berpikir ini kalau ada maling seneng tahu masuk tempat saya. Berasa masuk dealer. Bisa milih loh. Masuk gang ada Mio, nggak mau motor murah. Maju lagi, ada Honda Beat, nggak mau motor 1 juta umat. Belok kanan ada Ninja. Malingnya kabur, ninjanya bawa suriken. Disambitin dong. Dan benar-benar dah, ini baru aja kejadian 3 minggu lalu. Benar-benar ada maling sendiri naik motor Satria F kopling tuh. Tahu kan? Masuk motornya ditaruh di depan gang. Dia masuk ke dalam, keluar-keluar bawa motor PCX. Kan berarti beneran dianggap dealer. Tuker tambah loh itu jatuhnya. Sampai situ saya kepikiran duduk, aduh kenapa ya maling tuker motor. Sampai akhirnya saya tahu kesimpulannya apa. Malingnya nggak bisa kopling. Dan menurut saya padatnya penduduk tuh bukan masalah buat orang hidup doang. Buat orang mati juga. 2018 bapak saya meninggal. Sebagai anak yang berbakti, saya langsung sat-sat nyari kuburan. Saya ke kuburan daerah Kawi-Kawi, nama kuburannya Jakarta Pusat. Saya nanya, Pak bapak saya baru meninggal, bisa nggak dikubur Kawi-Kawi? Kenapa saya dibawa ke Kawi-Kawi? Karena mau dikubur, Bu. Kalau mau mabuk masih bawain kawa-kawa. Iya, saya tanya begitu. Akhirnya petugas makamnya jawab, oh nggak bisa Pak, ini mah khusus orang Jakarta Pusat. Bapak rumahnya di mana? Jakarta Utara. Oh kalau Jakarta Utara mah Budi Dharma. Oh, terus gue bilang kan, ini bisa nggak saya nyogok deh? Oh kalau emang mau dikubur di sini harus punya orang dalam. Oh punya kenalan petugas? Enggak, harus ada yang dikubur di dalam. Jatuhnya mah dikubur duluan itu ya. Dan masalah terbesarnya adalah ketika bapak saya dikubur di Budi Dharma, kuburannya sering banget banjir. Buset, dikit-dikit banjir. Bahkan ya gak, pernah saya bersihin makam bapak saya itu gak cuma sampah plastik. Gak cuma sampah sedotan. Pernah ada spring bed 1 di atas Nissan. Ini gimana sih maksudnya? Kok ada spring bed di atas Nissan tuh gimana? Bapak saya kan dikuburnya di bawah ya, bukan di atas. Kalau di atas mah saya sediain guling nih, bawa Pak. Dan saya juga baru sadar ternyata ngebenahin makam Nissan tuh kan dikubur terus dibenahin kan. Ternyata harganya mahal. Yang paling murah tuh 1,5 juta. Tanahnya ditinggiin 70 cm. Nissannya pakai Nissan biasa, putih doang. Saya tanya, yang mahal berapa? Oh, yang mahal tuh 3 juta. Apa bedanya? Ditinggiin 1,5 meter. 1,5 meter, terus apa lagi? Batu nisannya pakai hitam, warna hitam, marmer hitam dengan tinta emas. Oh, itu yang bikin mahal? Enggak, di marmer hitamnya ada tanda tangan Anies Baswedan katanya. Itu yang bikin mahal. Dan saya seorang kurir alat-alat kapal, Bu, saya, Bu. Sumpah jadi kurir alat-alat kapal sebel banget saya. Alat-alat kapal tuh berat. Dan yang paling gak masuk akal adalah saya pernah disuruh nganter jangkar kapal. Jangkar.
Tahu kan jangkar? Itu paling berat, paling ringan, beratnya 200 kilo. Motor saya Honda Beat. Gak usah jangkar kapal, 2 orang gemuk naik motor saya, bengek. Apalagi ini jangkar. Lagi ini jangkar loh, kapal aja berhenti bu. Apalagi motor. Sebenarnya bisa aja kalau mau saya iyain, cuman saya takut bos saya makin kurang ajar, nyuruhnya makin gak masuk akal. Saya takutnya jangkar kapal sekarang saya iyain. Kalau besokannya saya disuruh bawa mercusuar gimana? Mercusuar saya taruh jok belakang. Ih, satu Jakarta terang. Patung Pancoran tadinya begini nih. Begini, silau. Saya Wahid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, say.